dalam rangka berusaha terus-menerus menjaga amalan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah muhasabah, hadir. Yang harus dilakukan apa? Muhasabatun nafas. Setelah kita muhasabah tadi menjadi rutinitas harian kita, yang kedua kita harus banyak harus banyak cerdas dalam beramal, hadir. Kita harus memilih apa amalan-amalan prioritas yang harus kita kerjakan lebih dulu daripada amalan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat, jamaah Masjid Nur Mirah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memperkenankan kita kembali untuk dapat menghadiri ketaatan setelah ketaatan. Allah mudahkan kita untuk dapat beriftar jama'i di masjid ini. Allah mudahkan pula amalan kita untuk dapat mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah dan melanjutkannya dengan mengadakan majlis ilmu di masjid yang semoga senantiasa berada dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-9 di episode yang ke-7. Semoga episodenya sampai 7 saja. Jangan panjang-panjang ini. Ya, kita ambil episode ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu zat yang Maha Esa, mencintai yang ganjil-ganjil. Jadi kita ganjilkan. Semoga malam hari ini kita bisa menyempurnakan 10 kaidah penting dalam istiqomah. Akan kita bahas pada kesempatan mulia ini kaidah ke-9 dan kaidah ke-10 biidznillah ta'ala. Kita akan masuk pada kaidah 9. Di kaidah 8 kemarin kita telah mempelajari bahwa ada perkara yang paling besar yang seringkali memalingkan seseorang dari istiqomah, yaitu at-tasyabbuhu bil kuffar, yaitu meniru menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam 2 hal, ya, ilmu yang tidak benar dan amal yang tidak sesuai. Berilmu tapi tidak beramal, beramal tapi tidak berilmu, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk ke kaidah ke-9. Para ulama mengatakan alal abdi mahmastaqama alla yattaqila ala amali. Seorang hamba saat sudah istiqomah, ia tidak boleh menyandarkan dirinya kepada amalan yang telah ia lakukan. Seorang hamba ketika sudah merasa dirinya istiqomah, dirinya tidak boleh menyandarkan kepada amalan yang telah ia lakukan. Dirinya tidak boleh merasa aman dengan amalan
yang telah ia torehkan, yang telah ia lakukan. Tapi hendaknya dirinya berusaha terus-menerus menjaga amalan tersebut. Ya, hendaknya ia berusaha terus-menerus menjaga amalan tersebut. Dan adalah setan akan menggoda dia untuk puas dengan amalannya. Jadi setan ini ya bertingkat-tingkat. Setan ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas jalanan, ada kelas yang dia juga ikut daurah juga hadir. Ada setan yang sarjana, ada setan yang master, ada setan yang doktor, bahkan profesor. Menggoda seseorang sesuai dengan tingkat keimanannya. Dan seringkali jebakan setan untuk orang-orang yang sudah istiqomah adalah dia mengandalkan amalannya. Dia merasa amalanku sudah cukup banyak. Saya selama ini istiqomah, saya selama ini ikut ngaji, saya selama ini Masya Allah, Tabarakallah, dekat dengan orang-orang solih. Saya selama ini ring satunya Ustadz. Saya selama ini selalu iftar di Nur Mirah, ya, selalu menjaga Senin Kemis, ya. Saya sampai akhirnya dia merasa puas dengan amalannya. Jadi kaidah 9 ini para ulama memberikan rambu-rambu bahwa seorang hamba ketika sudah istiqomah, sudah dimudahkan Allah dalam banyak perkara yang dapat dia lakukan terus-menerus sekuat kemampuannya, maka dia tidak boleh menyandarkan dirinya kepada amalannya tersebut. Ya. Tapi hendaknya dirinya berusaha terus-menerus menjaga amalan itu, menjaga, ya, menjaga. Khawatir kalau besok tidak bisa seperti ini. Ya, makanya dalam rangka menjaga amalan ini para ulama memberikan beberapa cara. Di antara cara yang sering disebutkan ulama dalam kitab-kitab Ahwalil Qulub, dalam kitab-kitab hati, ya, para ulama membahas bahwa hal yang harus senantiasa dilakukan oleh hambanya Allah yang beriman ketika dirinya sudah berada di atas ketaatan adalah sering-sering berhenti sejenak, hadir. Sering-sering berhenti sejenak, istirahat dulu, berhenti sejenak, mengambil jeda. Untuk apa? Untuk mengoreksi amalan yang sudah lalu dan untuk merencanakan amalan ke depan. Ya. Konsep ini sering disebut para ulama dengan konsep muhasabah. Al-muhasabatu, menghitung diri. Melihat amalan kita sudah sejauh apa. Melihat berapa banyak dosa yang masih sering dan kerap kita lakukan selama hidup kita. Ya. Muhasabah, hadirin. Muhasabah itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari lalu. Kita tidak merasa berada di zona nyaman dengan amalan yang sudah kita lakukan. Ya. Sehingga orang yang sering bermuhasabah, dia tidak akan mungkin puas dengan amalannya. Karena dalam muhasabahnya dia selalu melihat bahwa amalannya masih kurang. Masih jauh dari kata lumayan. Masih banyak amalan yang kita lakukan karena manusia. Masih banyak amalan yang kita lakukan karena pujian. Masih banyak amalan yang kita lakukan, ya, yang bersih dari riya, bersih dari sum'ah. Masih banyak amalan kita yang kita lakukan tidak 100% ikhlas lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita lupa menata niat. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita bahas tentang pentingnya seorang hamba menata niatnya. Ya. Nah, ketika seseorang itu sering kali berhenti sejenak, bermuhasabah, ya, mengambil jeda sejenak untuk mengoreksi diri, memperbaiki dirinya, ya, maka insya Allah apa yang dilakukan setelahnya akan lebih baik daripada hari-hari kemarinnya. Maka tidak penting bagi kita saat ini, hadirin dimuliakan Allah, untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, hadirin. Amalan kita dengan amalan orang lain, fulan tidak penting, hadirin. Yang paling penting hari ini adalah kita membandingkan amalan kita hari ini harus lebih baik daripada amalan kita kemarin.
Amalan kita besok harus lebih baik daripada amalan hari ini. Ya. Faltandur nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang harus dilakukan besok hari. Besok hari harus lebih baik daripada hari ini. Inilah pentingnya muhasabah. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka terus-menerus menjaga amalan dan tidak merasa nyaman dengan amalan yang kita kerjakan. Hadirin muliakan Allah. Ya. Makanya para ulama itu, hadirin muliakan Allah, membagi muhasabah itu menjadi dua bagian. Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Dalam kitab-kitab tasawuf dan tazkiyatun nafas disebutkan oleh para ulama. Selalu para ulama membahas, bahkan ada ulama yang membahas 3 bagian. Muhasabah sebelum beramal, muhasabah ketika beramal, dan muhasabah setelah beramal. Muhasabah itu kan evaluasi, introspeksi. Lah kita taunya selama ini muhasabah itu setelah beramal saja, dievaluasi. Padahal muhasabah itu sepanjang hidup kita harus ada muhasabah. Bahkan sebelum kita beramal, kita harus berhenti sejenak memikirkan apakah amalan yang akan saya lakukan ini mengarahkan saya ke dalam surga atau menjerumuskan saya ke dalam neraka. Amalan yang saya lakukan ini akan mengundang ridhonya Allah atau mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti sejenak. Kalau amalan ini adalah langkah-langkah menuju surga, maka lanjutkan. Kalau amalan ini adalah langkah-langkah menuju neraka dan kemurkaannya Allah, maka tangguhkan. Ya. Bahkan muhasabah itu dilakukan sebelum beramal, hadirin. Bahkan di pertengahan amal. Ya, kita sudah keluar, sudah mengeluarkan kendaraan, sudah keluar rumah, sudah perjalanan. Kadang-kadang kita perlu menepi, hadirin, untuk memikirkan ini langkah-langkah menuju keridhaan Allah atau langkah-langkah menuju murkanya Allah. Kalau setengah perjalanan kita menuju langkah-langkah menuju kemurkaannya Allah, segera istighfar, segera taubati. Anda depan Formula 1 itu, Formula yang ya, ada stopnya kan. Tidak bisa sekian puluh lap langsung maju terus, gas terus. Kadang-kadang perlu masuk diri kan, untuk lihat cek bannya sudah halus belum, bensinnya kurang enggak ini untuk laps sekian laps berikutnya, untuk cek spare part ada yang rusak atau enggak. Sama, hadirin, kita ini tidak bisa, hadirin, kalau terus jalan yang penting beramal, Ustaz, yang penting saya lalui hari dengan senyuman. Tidak bisa senyum tok, hadirin. Ya. Senyum itu kadang-kadang juga perlu muhasabah, hadirin. Senyumnya ini senyum meremehkan atau senyum sedekah atau senyum membuat orang lain bahagia. Ya, ada kayaknya senyum tapi orang lain sedih, hadirin, lihat kita senyum. Ya kan, senyum di atas penderitaan orang itu kan bukan sedekah, hadirin. Ya. Musibah itu. Ya, bagi orang lain musibah. Bahkan senyum saja harus dimuhasabahi. Amalan yang sangat kecil. Ya. Maka sama dengan amalan-amalan yang lainnya, hadirin. Ketika seorang mukmin itu sibuk mengoreksi dirinya, memuhasabahi dirinya sebelum beramal, di tengah dia beramal, bahkan selesai beramal, dia memuhasabahi rangkaian amalannya selama seharian, ya. Kemudian jika banyak amalan solihnya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah, hari ini segala puji bagimu ya Allah yang telah memudahkanku untuk melakukan banyak amalan solih, maka mudahkanlah aku untuk melakukannya lebih baik lagi daripada hari ini besok ya Allah, karuniai aku istiqamah. Kalau melihat rangkaian dosa dan maksiat hari ini yang dikerjakan begitu banyak, maka di akhir malamnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun, aku bertobat atas dosa dan maksiat yang telah aku lakukan, persulit hamba ya Allah untuk melakukannya besok pagi. Orang kalau sudah mentalnya, hadirin, mental muhasabah itu masya Allah, ya,
Dia sibuk menghisap dirinya sebelum nanti Allah akan menghisap dirinya di hari akhir. Ya, maka Al-Hasan Al-Basri dan banyak ulama yang lainnya mengatakan, orang yang sibuk menghisap dirinya di dunia maka hisapnya di akhirat akan ringan. Tapi kalau orang di dunia tidak pernah menghisap dirinya, tidak pernah menghitung dirinya, nanti hitungannya akan banyak. Karena belum pernah dicicil di dunia, hadir. Ya. Maka hadirin ma'asyarul muslimin a'azzakumullah, ya. Dalam rangka berusaha terus-menerus menjaga amalan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah muhasabah, hadir. Yang harus dilakukan apa? Muhasabatun nafas. Kadang-kadang kita perlu menyendiri, hadir. Me time kalau bahasa anak mudanya, hadir. Menyediakan waktu sendiri, ya. Mengasingkan diri. Kadang-kadang perlu kita tidak sholat di Nur Mirah, hadir. Ini saya nggak ngocok-ngocok Pak, masjidnya sepi ya. Ya. Maksudnya Anda cari masjid yang orang tidak kenal, hadir. Cari masjid yang orang tidak kenal kita. Hanya untuk duduk berlama-lama. Ya, kemudian memuhasabahi diri. Ya, melihat ya Allah, satu bulan ini amalannya biasa-biasa saja. Ada yang istimewa atau malah lebih buruk dari bulan yang lalu, ya Allah. Ya. Dosanya ya diistighfari satu-satu, ditaubati satu-satu, menangis tersungkur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang penting kayak gitu, hadirin. Ada amalan yang seperti itu. Ya. Makanya kenapa kok ada amalan khuruj? Ya. Jadi teman-teman kita jamaah tabligh itu dalam rangka itu, hadirin. Selain dalam rangka muhasabah, dalam rangka beruzlah. Karena hiruk pikuk dunia yang terlalu membingungkan ini, hadirin. Ya. Itu penting, hadirin, menepi sejenak untuk muhasabah agar kemudian kita kembali ke keramaian itu dalam keadaan semangat lagi. Tidak menjadikan aktivitas kita setiap Kamis ini hanya rutinitas, hadirin. Ya. Kadang-kadang kita ini jadikan satu amalan ketaatan rutinitas. Dan tadi akhirnya penyakitnya masuk apa? Merasa puas dengan amalan yang sudah kita lakukan. Ya. Dia hanya memandang ke belakang. Oh, dulu saya Ustaz, parah hidup saya Ustaz. 10 tahun lalu. Wah, kelam hidup saya Ustaz. Sudah gini saja sudah bersyukur saya Ustaz. Ya. Akhirnya kaedahnya hanya mending. Padahal bagi seorang mukmin di terbatasnya umur yang Allah berikan dalam hidupnya, mending saja tidak cukup, hadirin. Harus lebih baik daripada hari ini. Harus begitu terus. Ya. Itu dilakukan dengan muhasabatun nafas, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian yang kedua yang juga disebutkan oleh para ulama dalam rangka terus-menerus menjaga amalan, tidak mengandalkan amalan, kita harus tahu kita hidup di zaman fitnah, hadir. Kita hidup di zaman huru-hara, di zaman yang penuh apa, hadirin? Ketidakpastian. Masya Allah. Ya kita semuanya merasakan, hadirin. Ini akhir zaman, hadirin. Ya, orang yang memegang kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Ya, yang kemudian kita harus tahu kalau kita ini hidup di zaman fitnah, umur kita juga tidak menentu kapan batas usia kita, ya. Kemudian kita ini juga apa? Kita juga merasa diri kita ini amalannya masih jauh dari kata lumayan. Masya Allah, ya. Maka yang harus kita lakukan, ma'asyarul muslimin azakumullah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita harus cerdas dalam beramal. Setelah kita muhasabah tadi menjadi rutinitas harian kita, yang kedua kita harus banyak harus banyak cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal itu bagaimana, Ustaz? Ya kita tidak mengandalkan amalan kita berjalan begitu saja. Kita harus memilih apa amalan-amalan prioritas yang harus kita kerjakan lebih dulu daripada amalan lainnya. Ya, karena waktu kita terbatas, hadirin. Karena kita hidup di zaman fitnah.
Karena kita merasa amalan kita ini masih belum terlalu banyak, masa kelam kita begitu pekat tadi. Ya. Harus dilakukan selain terus-menerus berhenti sejenak, muhasabah, ya, mengoreksi diri. Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa kita ini beramal secara cerdas. Harus ada prioritas amal. Ya. Harus menentukan apa ya amalan saya hari ini. Jangan biarkan hari berlalu begitu saja dengan rutinitas kita. Ya, harus ada amalan apa ini, ya, yang harus diprioritaskan. Ya, misalnya kita sekarang ini masuk di bulan apa, Didi? Bulan Rajab. Ya, ada kitab khusus yang ditulis oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tabyinul ujab bima warada fi syahri Rajab. Ya, penjelasan yang penting atas dalil-dalil tentang bulan Rajab. Beliau nulis khusus nih hadir. Ya, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'im minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadisun sahih yasluhu lil hujjah. Tidak pernah ada satu dalil pun tentang keutamaan bulan Rajab, tentang puasa khusus di dalamnya, tentang qiyamul lail khusus di dalamnya. Tidak pernah turun dalil sahih yang pantas dijadikan hujjah, kata beliau. Ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan al ahaditsus sharihatul waridatu fi fadli Rajab au fadli siyamihi au siyami syai'in minhu tanqasimu ila qismaini. Hadis-hadis yang jelas terang benderang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasa di dalamnya, keutamaan amalan khusus di dalamnya, hanya terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis hadis. Qismun dhaifun wa qismun maudhu. Kalau tidak hadis dhaif, hadis palsu hadis. Ya. Lah apa Ustaz sangkut pautnya sama prioritas amal? Seorang mukmin akan benar-benar peka terhadap amalan yang hendak dia lakukan. Maka yang akan dia lakukan pertama adalah dia akan memprioritaskan di sedikitnya waktu yang dia punya dalam hidupnya ini, dia akan prioritaskan amalan yang paling utama adalah amalan wajib. Sebelum amalan-amalan yang lain. Ya. Baru setelah wajib ini dia lengkapi, ya, dia tambahkan amalan-amalan sunnah. Ya, karena tadi hadirin, dia beramal sebisa mungkin amalannya amalan yang cerdas. Dia tidak akan melakukan amalan-amalan yang hanya dapat capeknya saja, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu kalau kita masuk di bulan Rajab seperti ini hadirin, ya. Tidak hanya Rajab ya, bulan haram itu ada berapa hadirin? 4. Apa saja? Salasun mutawaliyat wa Rajab mudhar, kata Rasulullah. 3 bulan beriringan dan 1 bulan sendirian. Yang sendirian Rajab, yang 3 Zulqi'dah. Yang benar Zulqi'dah, bukan Zulqa'dah, Pak. Kenapa dinamakan Zulqi'dah? Qi'dah itu duduk sekali. Itu qi'dah. Bulan yang orang di dalamnya duduk-duduk. Kenapa duduk-duduk? Karena orang Arab dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa mereka melancong keluar negeri, keluar wilayah, ke Syam, ke Yaman, keluar negeri. Sebagaimana Rasul kita SAW juga berdagang keluar wilayah. Itu kebiasaannya orang Arab ketika itu. Makanya turun surat Quraisy, ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, kebiasaannya orang Quraisy itu rihlah, melancong, berdagang ke luar negeri. Ya,
khusus di bulan Zulqi'dah ini, karena sudah masuk bulan haji, orang-orang berdatangan dari luar negeri, mereka tidak keluar negeri hadirin. Mereka membuka lapak di depan rumahnya, mereka duduk-duduk di situ sambil menggelar dagangannya. Ini dinamakan Zulqi'dah, bulan duduk-duduk. Ya, ya begitu hadirin. Ya, nggak jemput bola, tapi apa? Gelar lapak, buka lapak di depan rumah. Setelah duduk-duduk, ada bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan haji kan? Hijjah, haji. Ya, ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah bagi yang haji. Ya, rangkaian haji lainnya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya naik haji. Amin. Amin Allahumma amin. Haji. Kemudian yang ketiga apa? Al-Muharram. Al-Muharram. 3 beriringan, yang 1 Rajab. Di 4 bulan ini, ya, di 4 bulan ini semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, amalannya dibalas pahala berkali lipat tadi. Balasannya berkali lipat. Amalan apapun dikerjakan di bulan ini, pahalanya berkali-kali lipat hadir. Ini bulan khusus nih hadir. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya surah 9 ayat 36. Apa bunyinya? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Intinya begitu. 4 bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Maka karena dimuliakan oleh Allah, Allah sebutkan di ayat itu apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Para ulama mengartikan mendolimi dirimu sendiri itu 2 Pak. 1, menyia-nyiakan waktu, jadi berlalu begitu saja, ya. Yang kedua, mendolimi dirimu sendiri itu apa? Melakukan dosa di bulan ini hadir. Melakukan maksiat di bulan ini. Kenapa dilarang sama Allah dengan larangan yang khusus? Fihinna, di bulan-bulan jangan mendolimi dirimu, jangan berbuat dosa. Karena semua dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan ini, azabnya dilipat gandakan oleh Allah hadirin. Ya, balasannya lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa di luar bulan-bulan ini. Ya. Maka 2 itu maknanya. Lah maka ketika seseorang dari hamba-hambanya Allah yang beriman masuk di bulan ini, kita ambil kasusnya bulan Rajab. Ya, hanya 29 atau 30 hari saja. Ya. Sempit waktunya. Kita bayangkan Rajab ini, ya, durasi waktu kita hidup hadir. Maka kan tidak mungkin dia tahu hidupnya tinggal 30 hari lagi, 29 hari, kemudian dia lakukan amalan seenaknya dirinya saja. Hari berganti begitu saja, tanpa dia melakukan 2 hal tadi. Memastikan bahwa amalannya harus betul-betul amalan yang maksimal, amalan yang prioritas, karena tahu ini pahalanya begitu besar. Yang kedua, memastikan bahwa dirinya berhati-hati atas dosa dan kesalahan yang bisa saja dia lakukan di hari itu, di hari-hari itu hadir. Ya, para ulama mengatakan, ya, untuk menjaga amalan itu 2, harus cerdas dalam beramal, harus menentukan prioritas amal hadir. Ya, maka urutan prioritas amal itu amalan wajib dulu hadir. Ya, makanya kalau ditanya apa amalan-amalan di bulan Rajab, jawaban yang pertama, memprioritaskan amalan wajib hadir. Apa amalan wajib yang paling prioritas? Amalan wajib yang paling prioritas bukan sholat Pak. Amalan wajib yang prioritas bukan birrul walidain, bukan. Amalan wajib yang prioritas bukan khidmat kepada suami, bukan Bu. Bukan menafkahi istri, bukan. Amalan wajib yang paling prioritas adalah memprioritaskan amalan-amalan hati sebelum amalan-amalan zahir. Amalan hati dulu hadirin.
Ya. Para ulama sepakat amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Amalan hati yang paling utama untuk dijaga dalam rangka menjaga amalan zahir tadi adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Lagi-lagi kembali ke ikhlas tadi, kembali ke niat, ya, kembali ke situ, ya. Karena apalah artinya berjuang jihad fisabilillah kalau niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pingsan gara-gara membaca satu hadis tadi. Ya. Hadis apa itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awalan nasi yughda yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya orang yang akan dihisab pertama kali, dihakimi pertama kali di hari kiamat itu 3 orang, kata Rasulullah. Yang pertama mujahid, berjuang di jalan Allah. Secara zahir terlihat berjuang di jalan Allah, mujahid tadi. Ya. Kemudian dia terbunuh. Di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah, diperlihatkan balasannya di surga. Sudah diperlihatkan, kemudian Allah bertanya, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kamu lakukan di dunia wahai fulan? Maka mujahid ini berkata, "Qataltu fika hatta uqtal ya Rabb." Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh ya Allah. Maka apa kata Allah? "Kadzabta." Kau dusta. Kau berdusta. Kamu berjuang bukan untuk diriku. Kamu berjuang agar orang-orang mengataimu kamu seorang patriot, kamu seorang pahlawan, kamu seorang pemberani. Faqad qila, kata Allah, kau mendapatkan gelar-gelar itu di dunia. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikatnya, malaikat seret wajahnya, Allah lemparkan ke dalam neraka, hadir. Tidak dapat pahala sedikit pun, hadir. Padahal mujahid, tapi salah langkah, hadir. Yang kedua, Pak, rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu puluhan tahun, hadir. Seorang yang ngafal Quran, baca Quran, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, mungkin 30 juz, hadir. Meninggal, dibangkitkan sama Allah, ditanya, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Saya belajar ilmu ya Allah, saya ajarkan kepada orang-orang untuk mengenal dirimu ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Saya baca Al-Quran ya Allah, saya ngafal Al-Quran ya Allah, untuk menerangkan kepada orang-orang indahnya ayat-ayatmu ya Allah. Kata Allah, Pak, "Kadzabta," kamu berdusta. Kamu melakukan ini agar orang-orang mengataimu bahwa kamu seorang alim, seorang ilmu ulama yang besar. Kamu seorang qari yang suaranya indah. Faqad qila, kata Allah. Ya, kau dapatkan gelar-gelar itu. Fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar. Diseret wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, Pak, rajulun tasaddaqa bi sadaqah anfaqa nafaqat. Seorang yang secara zahir ya akan dibangkitkan di faal, apa yang kamu lakukan? Aku berinfak sedekah dengan harta Allah untukmu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, dusta. Kamu melakukan ini semua agar orang-orang mengatakan kejauhan, seorang dermawan. Faqad qila, kata Allah, kamu mendapatkan apa yang kamu mau di dunia. Suhaika ala wa ulqiya finnar. Abu Hurairah setiap kali menjelaskan hadis ini, Abu Hurairah pingsan, hadir. Bukan karena hadis ini panjang, bukan, hadir. Bukan karena Abu Hurairah sedang sakit, bukan. Abu Hurairah menjelaskan hadis ini dan sering kali pingsan ketika membacanya karena Abu Hurairah tahu berat sekali konsekuensi hadis ini, hadir. Ternyata orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka bukan orang kafir, hadir. Bukan orang munafik. Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka mujahid, hadir. Tapi salah niat. Alim, ulama, salah niat tadi. Hafid Quran, salah niat. Orang kaya yang dermawan, salah niat tadi. Ya. Makanya para ulama mengatakan prioritas amalan
Yang harus dijaga seorang mukmin itu, yang pertama amalan wajib. Amalan wajib yang paling prioritas itu amalan hati, hadir. Menjaga keikhlasan dalam beramal. Setiap kali kita mau beramal itu lus dulu dadanya, hadirin. Ya Allah. Ya. Makanya amalan yang diijazahkan guru saya kepada saya itu, hadirin, kalau sebelum ngisi sholat dulu 2 rakaat, perbaiki motifmu katanya. Jangan sampai ngisi karena cuman untuk dipuji. Amalan kedua, hadirin, kalau sebelum ngisi jangan belajar, kata beliau. Makanya saya kalau ngisi tidak pernah belajar, hadir. Kata guru saya, belajarnya sudah dulu. Sekarang saatnya menyampaikan apa yang kamu pelajari. Kalau kamu sebelum ngisi belajar, nanti belajarmu untuk manusia. Gitu, hadir. Ya. Makanya saya rodok lali-lali ayat ini ya, jangan maklumi saja. Memang nggak boleh persiapan, hadir. Ya. Ya persiapannya dadakan gitu. Yo itu dalam rangka tadi, hadir. Jangan sampai kita melakukan amalan itu untuk manusia, hadir. Tidak ada artinya, hadir. Ya. Gugur semua nanti di hadapan Allah. Ya, maka amalan pertama itu amalan hati dulu, hadir. Baru setelah amalan hati, amalan wajib yang paling prioritas adalah amalan-amalan zahir yang hukumnya wajib. Sholat 5 waktu. Ini tidak cuma Rajab ya, hadir. Rajab prioritas, Ramadan prioritas, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram prioritas. Ya. Jadi istimewanya umatnya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umatnya Nabi Muhammad itu tidak hanya diberi 4 bulan, hadir. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad 4 bulan ini. Tapi kalau Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad diberi tambahan. Apa? Ramadan. Oh, coba hadir. 5 bulan istimewa, 7 bulan untuk bulan biasa. Yang harus dilakukan apa? Prioritas dalam beramal. Ya. Amalan hati, kemudian yang kedua amalan zahir yang wajib. Salat, zakat, puasa wajib yang belum selesai qadha puasa Ramadan tahun lalu, ini kesempatan terakhir, hadir. Ya. Dan para ulama sepakat, ya, puasa qadha itu paling baik dikerjakan di bulan-bulan haram. Ya. Bukan para ulama sepakat, afan. Sebagian besar ulama mengatakan demikian. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, Ibnu Rajab mengatakannya. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesempatan lain, hadir. Amalan ini dilipat gandakan pahalanya, dan para ulama sepakat amalan wajib itu amalan yang pahalanya paling besar. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib, hadir. Ini kaidah ya. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Sholat semalam suntuk pahalanya tidak bisa melebihi sholat 2 rakaat berjamaah di masjid, hadir. Sholat subuh berjamaah di masjid. Karena sholat subuh amalan wajib, qiyamul lail walaupun semalam suntuk tetap amalan sunnah, hadir. Ya, tetap amalan sunnah. Ya. Jadi amalan wajib dulu, hadir. Cari amalan wajib bulan ini, prioritaskan, hadir. Birrul walidain. Para ulama salaf banyak riwayat menyebutkan mereka baktinya kepada ibunya di luar bulan haram, bakti mereka luar biasa. Masuk bulan haram, bakti mereka super luar biasa, hadir. Traktir orang tua, belikan hadiah, lihat ibu sendalnya kok sudah jelek, belikan sendal. Ya, jariknya kok sudah lusuh, belikan kain. Begitu, hadir. Ya, traktir makan. Jangan sampai ibu kita yang minta, ayo tole, ayo tondok, bu, sekali-kali traktir ibu. Ya, kita yang traktir duluan, hadir. Kasih hadiah, khidmat kepada suami, hadirin. Ini amalan wajib loh. Tidak ada amalan wajib yang paling gampang melainkan, ya, amalan khidmat seorang istri kepada suaminya. Mijeti saja sudah. Ya, biasanya mijeti 10 menit, bulan Rajab 1 jam. Ya, karena ini amalan wajib, pahalanya gede, hadir. Ya, makanya ada Muhammad bin Munkadir rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal. Beliau mengatakan,
aku mijeti kaki ibuku semalam suntuk lebih aku cintai daripada saudaraku Umar sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Mijeti kaki ibu birrul walidain, amalan wajib. Sholat malam semalam suntuk, amalan sunnah. Ya, ini prioritas amal begitu hadir. Ya, nafkahi istri, amalan-amalan wajib. Ya, menyambung silaturahim. Ya, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ya, tolabul ilmi. Ya. Nah, kalau bulan Rajab gini di pasar Kliwon itu nyelesain bab Sahih Bukhari hadir. Yang datang ke Masjid Riyadh itu. Ya, nyelesain Sahih Bukhari, harus selesai di bulan Rajab. Sorenya tajrid Sahih Bukhari, bahas 10 hadis 10 hadis. Kenapa? Karena ini amalan wajib. Ini. Ya. Semangat hadir. Ya. Ini amalan wajib. Ya. Setelah amalan wajib, 1 amalan hati, 2 amalan dohir, 3 masih amalan wajib. Apa? Di antara amalan wajib yang sangat prioritas ada meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena taat itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Stop maksiat tadi. Katakan tidak kepada maksiat. Ya. Ini jadi momen untuk mengatakan tidak kepada maksiat, karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Setelah amalan wajib baru amalan sunnah. Lah amalan sunnah yang paling spesialis dikerjakan di bulan-bulan kayak gini ini apa Ustaz? Amalan sunnah yang paling prioritas adalah puasa sunnah hadir. Puasa sunnah Rajab itu tanggal berapa saja Ustaz? Sering nih masuk ke DM saya Pak. Puasa 27 Rajab itu ada enggak? Enggak ada dalilnya hadir. 27 Rajab itu Isra Mi'raj hadir. Ya. Isra Mi'raj, syariat sholat bukan syariat puasa hadir. Ya. Terus puasa Rajabnya kapan Ustaz? Ya Senin Kemis, Ayamul Bid, ya Daud, puasa sunnah mutlak, fadl silahkan. Tapi tidak ada kekhususan tanggal-tanggal sekian. Dan amalan yang sunnah yang paling spesialis dikerjakan di bulan-bulan haram itu puasa sunnah hadir. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan qala ashabuna wa minas saumil mustahab saumul ashhuril hurum. Di antara puasa yang sangat disunnahkan adalah puasa di bulan-bulan haram. Wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Itu 4 bulan tadi. Ya. Dan banyak ulama, Ibnu Umar, Al-Hasan, Abu Ishaq, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan 4 bulan haram adalah bulan yang paling aku cintai untuk berpuasa sunnah. Pertanyaannya, mengapa puasa? Mengapa puasanya agak melebar sedikit? Tidak apa-apa ya. Berarti 8 episode nih. Tidak bisa ganjil nih Pak. Ya, yang ke-10 belum. Ya. Kata para ulama, karena karakter puasa itu membuat hati kita ikhlas tadi. Amalan yang paling tidak kelihatan itu amalan puasa, Pak. Ya. Hatta ketika bukanya buka bersama, Pak. Dan buka bersama apa? Jenengan tahu ini yang puasa tenanan sing ngendi? Kan enggak tahu aja. Mau buka kabeh gitu kan. Ya. Ya, kalau wudhu itu kelihatan geraknya. Kalau sholat itu kelihatan. Sedekah harus sembunyi-sembunyi banget untuk tidak kelihatan. Tapi kalau puasa, orang puasa sama orang nggak puasa nggak bisa dijelaskan hadir. Makanya kata para ulama, mengapa puasa jadi amalan yang sunnah yang spesialis, amalan sunnah yang spesialis? Karena karakter puasa itu membuat hati kita ikhlas hadir. Karena anti pujian puasa itu, ya. Kecuali kalau ngaku-ngaku puasa ya, ya. Karena karakter puasa itu membuat kita menyembunyikan amalan, ya. Makanya puasa itu dikatakan para ulama seperti amalus sir, ya. Lam yaktubhul katabah. Kata Imam Ahmad, bahkan apa agak hiperbol ya Imam Ahmad. Puasa itu sampai Raqib Atid tidak, ya, tidak nulis catatan karena tidak tahu yang puasa yang mana. Ini hiperbolnya ulama ya, menunjukkan bahwa puasa ini memang sesuatu yang apa? Sangat rahasia hadirin, ya. Sulit dilihat, ya, sulit dilihat. Ya.
sampai malaikat pencatat amalan nyatet amalan puasa. Kata Imam Ahmad begitu. Ya, tapi kan nggak mungkin karena Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan itu semuanya ditulis oleh raqib dan atid. Ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, ya. Amalan sunnah ditambahkan. Amalan sunnah itu fungsinya untuk melengkapi amalan wajib dan untuk menambah pundi-pundi pahala kita setelah kita mengerjakan amalan wajib. Nah, yang tidak boleh itu beramal serampangan, hadir. Nggak tahu ini amalan sunnah, amalan wajib dikerjakan. Akhirnya amalan sunnahnya sibuk, amalan wajibnya nggak dikerjakan. Sholat malamnya semalam suntuk, ya. Sholat subuhnya ngantuk, ya. Taklimnya rajin, tapi tidak pernah khidmat sama suami, tak pernah mikirkan keluarga. Ini nggak jelas, hadir. Amalnya kayak gini nih, ya. Serampangan, gerambiang, hadir. Nggak boleh, ya. Amalan sunnah ya, amalan wajib iya. Rasulullah berkali-kali berpuasa ketika jatahnya Ibunda Aisyah, ya, dikunjungi. Karena Rasulullah itu sering tidak dapat sarapan di rumahnya Ibunda Aisyah, tidak ada makan. Suatu hari Rasulullah berpuasa sunnah, ya, karena batin ini mesti tidak ada apa-apa di rumahnya Aisyah ini. Sampai rumahnya Ibunda Aisyah, ternyata semalam Ibunda Aisyah mendapatkan makanan dari tetangganya, disimpan untuk Rasulullah karena tahu besok jatahnya Rasulullah datang ke rumah Ibunda Aisyah. Disajikan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ada hais ya Rasulullah. Hais itu makanan kesukaannya Rasulullah, ya, makanan kurma yang atasnya ya dibalut gandum, kemudian atasnya dikasih kismis, ya, manisan kesukaan Rasul, dikasihin ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah puasa, hadir. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah santap makanan itu, hadir. Rasulullah batalkan puasanya. Prioritas amal, hadir. Karena puasa beliau amalan sunnah, membahagiakan istri amalan wajib, hadir. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah, gitu ya. Begitu ya. Jadi ini hadirin dimuliakan Allah, prioritas amal agar kita tidak merasa aman dan nyaman dan puas dengan amalan kita. Satu, berhenti sejenak, melipir, hadirin. Berhenti, kasih jeda, merenung. Yang kedua, cerdas dalam beramal. Ya, semoga dengannya kita terjaga untuk terus-menerus menjaga amalan kita dan tidak puas dengan amalan yang kita lakukan selagi kita diberikan Allah nikmat istiqomah. Barakallahu fikum. Masih sisa satu kaidah kita sisakan terakhir besok, ya. Ya, jadi ganjil ini hadirin, ya. Ya, biar jadi ganjil besok saya absen dulu aja, Pak, ya. Enggak ya, enggak boleh ya. Ya. Ada keutamaannya, ya, ada keutamaannya. Yang kenapa itu biasanya banyak, ya, amalan itu insya Allah pahalanya lebih banyak. Kalau ganjil itu ya karena dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-duanya ada fadilahnya, gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Semoga kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.